Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, saya yakin dan percaya Tuhan memimpin, memberkati, dan melindungi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini, walaupun masih secara online. Kita patut bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk ibadah pagi hari ini, dan juga kita boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah kita pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk naikkan pujian dari KPPK nomor 19, Datang Menyembah Raja yang Mulia. Sejak dahulu dialah pelindungku, Dia bertata di sorga penuh mulia. Datang memuji kasih besarnya, terang jubahnya, langit tirainya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak melintanginya. Musik saja. Sementara musik dimainkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan kata-kata yang terdapat di baitnya yang keempat. Kuasanya besar, kasihnya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Kita angkat baiknya keempat bersama-sama. Besar kasihnya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang harus kami hadapi, Tuhan, biarlah realita ini boleh kami hadapi dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami. Terus Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang terus menopang perjalanan kehidupan kami. Bersama dengan keluarga kami,
bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah, setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin mereka, supaya firman yang ditaburkan boleh meneguhkan hati setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi situasi kondisi bangsa dan negara kami. Engkau yang terus memimpin dan menyertai bangsa kami. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, biarlah bangsa ini boleh tetap menghadapinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang terbaring, mereka yang membutuhkan penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menopang mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 219. Kita akan menyanyi bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian kita mendengarkan musik satu kali, setelah itu kita akan ulangi lagi bait yang pertama. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Musik saja. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan roh Allah. Bersatu dalam kasih-Nya. Kita ulangi lagi bait pertama bersama-sama. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian,
juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 172. Hanyalah darahnya Yesus. Kita naikkan bait yang pertama, kedua musik, kemudian kita naikkan bait yang ketiga. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus, yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Musik saja. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kita nyanyikan bait yang ketiga bersama-sama. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 142. Kini penuhi hatiku. Kita akan angkat pujian ini, bait yang pertama, bait kedua, kemudian musik saja, baru kita naikkan bait yang ketiga bersama-sama. Kudus penuhi daku dan sinar
bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Musik saja. Bagai rusa yang dahaga, kurindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Sayang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati di dalam doa sebelum kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang terus Tuhan sediakan bagi kami, di mana kami Tuhan perkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, ketika kami akan kembali merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kiranya setiap kami yang mendengarkan boleh dikuatkan melalui firman-Mu, dan setiap kami boleh terus memberikan hati yang mau mengkomitmenkan apa yang sudah kami dengar untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh didewasakan di dalam iman rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membuka dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek."
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini, di mana saya memberikan satu tema, yaitu Dialah Penentu. Saudara, ketika ditanya kepada kita sekalian, siapakah penentu di dalam kehidupan kita, maka sudah pasti sebagai anak-anak Tuhan kita akan menjawab, Tuhan, Tuhanlah yang menjadi penentu di dalam segala hal dalam hidup saya. Namun jikalau kita kembali ditanyakan, benarkah bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai penentu yang satu-satunya di dalam hidup kita? Nah saudara, kalau kita kembali merenungkan untuk setiap kita sebagai manusia, manusia cenderung ingin menjadi penentu bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya orang tua ingin menjadi penentu bagi anaknya untuk apa yang akan diberikan kepada anaknya. Satu kali seorang anak pemuda remaja seperti itu datang menjumpai saya, tolong bilang sama papa saya nggak mau sekolah di sekolah itu, saya kepingin sekolah yang lain. Saudara, karena anak ini ingin saya sebagai pembina untuk bilang kepada orang tuanya, lalu saya menjumpai orang tuanya dan katakan kepada ayahnya bahwa anaknya ini tidak ingin sekolah di sekolah tersebut, di jurusan tersebut, ya. Nah saudara, orang tuanya mengatakan apa? Saya lebih tahu tentang anak saya. Saya lebih tahu mana yang terbaik untuk anak saya. Menurut saya, dia sekolah di sekolah itu adalah yang paling tepat. Saudara, maka tetaplah anak itu sekolah di sekolah tersebut. Namun apa yang terjadi untuk anak tersebut sekolah? Ada satu kejanggalan-kejanggalan yang mulai dilakukan ketika dia mulai di sekolah tersebut. Dia mulai sering-sering cuci tangan. Ya, dia sering-sering cuci tangan, ya, karena seringkali dia merasa tangannya ini kotor. Ya. Hal ini terus berlangsung sampai pada akhirnya dia lulus dari sekolah tersebut, hilang kebiasaan cuci tangannya tersebut. Saudara, di sini ya salah satu contoh yang boleh kita lihat ketika orang tua merasa saya yang paling tahu untuk anak saya yang akan menentukan anak saya akan saya berikan apa. Saudara, bukan cuma hanya orang tua kepada anak, ungkapan juga yang mungkin sudah sering kita dengar ya ketika ada seorang mungkin yang baru menikah, lalu dibisikkan kepada dia gitu ya, lalu dikatakan injak dulu kaki pasanganmu ya ketika baru saja menikah. Kenapa? Siapa yang menginjak pasangannya terlebih dahulu, maka pasangannya itu akan tunduk kepada dirinya ya. Ingin menjadi penentu di dalam rumah tangga, balapan injak kaki seperti itu ya. Nah saudara, ini ya yang ingin dilakukan oleh manusia yang punya kecenderungan
untuk menjadi penentu baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, apakah ada hal-hal lain yang juga menjadi penentu di dalam kehidupan kita? Mari kita akan renungkan bersama melalui firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Saudara, satu hal yang mau kita lihat di sini adalah bahwa manusia itu bukan penentu di dalam kehidupan. Ini yang seharusnya, ya. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ada satu peristiwa yang digambarkan di sana, yaitu satu peristiwa peperangan antara orang Amalek dan orang Israel di Rafidim. Saudara, siapakah orang Amalek itu? Ada dua pendapat yang menyatakan. Satu mengatakan orang Amalek itu adalah cucu, ya. Amalek itu adalah nama cucu dari Esau. Jadi orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Tetapi diduga juga adalah bahkan satu kelompok orang yang sudah jauh lebih lama sebelum ada Esau, ya. Nah, saudara, yang mau kita lihat adalah bahwa orang Amalek ini tentu adalah satu kelompok, satu bangsa yang sudah ada terlebih dahulu, ya. Boleh dikatakan ketika mereka menyatakan mau berperang, menyerang orang Israel pada waktu itu, orang Amalek pastinya sudah memiliki tentara berperang yang pasti cukup terlatih. Nah, sekarang mereka ingin menyerang orang Israel yang boleh dikatakan ini adalah peperangan pertama bagi orang Israel. Sejak mereka keluar sebagai budak dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, inilah peperangan yang pertama dijumpai oleh orang Israel. Sudah bisa kita bayangkan, orang yang sudah terlatih untuk berperang akan melawan satu kelompok bangsa yang sama sekali belum pernah berperang. Yang selama ini mereka lakukan adalah menjadi budak, bekerja, membuat batu seperti itu. Ya, tidak pernah mengangkat senjata. Kalau dipikir-pikir secara manusia, tentu orang Israel sudah pasti akan kalah. Ya, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan untuk seperti itu. Ditambah lagi, saudara, perhatikan bagian-bagian perikop sebelumnya. Orang Israel ini baru saja keluar dari tanah Mesir dan mereka baru berjalan di padang gurun, cukup letih. Saudara, jalannya itu bukan jalan yang cepat, mereka rombongan yang sangat besar, ya. Bisa kita bayangkan, bukan cuma orang dewasa yang berjalan, ada anak-anak yang berjalan. Ini repot sekali, ya. Cukup banyak berjalan perlahan-perlahan, setiap hari mereka berjalan ada keletihan. Ya, tersirat juga bagaimana ketika mereka sampai di Gunung Horeb pada waktu itu dikatakan mereka akhirnya bersungut-sungut, tidak ada air ketika mereka kehausan. Ada keletihan yang mereka rasakan. Sudah mereka dalam keadaan mental yang letih, lalu mereka tidak punya pengalaman berperang, apalagi strategi untuk berperang. Kalau mau dilihat, sudah pasti orang Amalek ini akan memenangkan peperangan melawan orang Israel. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita yakini adalah tidak ada satu orang juga pun yang tahu ataupun yang dapat menentukan apa yang akan terjadi di dalam situasi kondisi ke depan. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui ataupun menentukan. Manusia hanya dapat memperkirakan ini yang mungkin akan terjadi, tapi tidak bisa menentukan. Saudara, secara manusia, Amalek adalah yang lebih unggul daripada orang Israel. Amalek seharusnya yang dapat menentukan bahwa mereka pasti menang. Tetapi nampaknya tidaklah demikian, ya. Mereka tidak dapat menentukan mereka akan menang melawan Israel yang boleh dikatakan enggak ada apa-apanya. Saudara, mari kita renungkan untuk kehidupan kita memasuki tahun 2020 ini. Manusia tidak dapat menentukan apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk untuk hidupnya sendiri. Sebelum memasuki tahun 2020, bahkan sampai di bulan Januari pada waktu itu, ya, kita sudah menyusun begitu banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan di sepanjang tahun 2020 ini. Di akhir tahun 2019 kita berharap masuk tahun 2020
bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun 2019. Strategi-strategi sudah kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai setiap rencana yang sudah kita susun. Tapi siapa yang menyangka, saudara? Segala sesuatunya berubah. Hampir semua sisi dalam kehidupan berubah di tahun 2020 ini. Perhatikan bagaimana cara kerja, cara usaha manusia pada tahun 2020 ini. Bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia mengalami satu perubahan yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebelum tahun 2020 ini. Cara ibadah berubah. Yang hari ini sedang kita lakukan adalah cara ibadah yang mungkin bagi orang yang sudah tua mengatakan, seumur hidup saya yang sudah sekian puluh tahun, saya belum pernah ibadah dengan menggunakan cara-cara seperti sekarang. Walaupun mungkin dalam kelompok yang kecil, tapi biasanya masih bisa bertatap muka, bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hari ini terjadi satu perubahan. Ditambah lagi anak-anak sekolah. Saudara, tidak pernah bukan terpikir oleh kita bahwa anak-anak kita akan bersekolah dengan cara online. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam benak kita akan terjadi seperti itu. Tetapi inilah yang boleh kita lihat memasuki tahun 2020. Bahkan sampai dikatakan, kapankah corona ini berlalu? Kami capek. Sampai dikatakan begitu. Karena terjadi perubahan-perubahan yang begitu mendadak. Perubahan-perubahan yang begitu banyak di segala sisi kehidupan kita. Saudara, bersosialisasi. Sebelumnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya kita bersalaman, kita akan peluk cipika-cipiki. Hari ini siapa yang mau dipeluk? Siapa yang mau melakukan cipika-cipiki tersebut? Tidak ada. Ya. Tidak ada, berubah semua. Belum lagi saudara, gaya hidup kita. Saudara, kalau sebelum tahun 2020 ini, saudara melihat ada orang yang setiap hari pakai masker, kira-kira saudara akan bicarakan orang tersebut tidak? Mungkin kita akan mengatakan, aneh, kemana-mana pakai masker, kenapa sih? Ada apa sih? Tapi sekarang, kalau kita tidak pakai masker, kita yang akan diomongin orang, kok nggak pakai masker? Ya. Belum lagi ditambah, wah harus pakai face shield. Ini belum pernah ada, saudara. Belum pernah terpikir kalau bicara harus pakai face shield seperti itu, belum pernah. Ya. Kalau dulu jangan sering-sering cuci tangan, nanti kulitnya rusak. Sekarang habis melakukan sesuatu cepat, yang pertama dilakukan cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Terbalik semuanya. Kalau dulu, ayo dong bicara jangan jauh-jauh, deketan sini, deketan. Sekarang diberikan satu peraturan, harus jarak minimal 1 meter, 1,5 meter. Saudara, ini semua perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Saudara, ketika ada yang bertanya, saya pingin seperti dulu lagi, seperti sebelum ini menjalani kehidupan. Sampai kapan hidup ini seperti ini gaya hidupnya? Ada yang tahu? Tidak. Kita tidak bisa menentukan sampai kapan. Ketika anak-anak kita yang masih kecil bertanya, Mama, Papa, kapan sih kita bisa kayak dulu lagi? Kita tidak bisa menjawab, nanti ya, mulai bulan September kita akan lakukan seperti dulu lagi. Pasti. Saudara, tidak ada. Tidak ada yang tahu. Karena kita manusia bukan penentu. Kita tidak bisa menentukan sesuatu yang belum kita jalani di dalam kehidupan kita. Saudara lihat, orang Amalek yang secara teori seharusnya akan unggul melawan orang Israel, tetapi justru mereka tidak bisa menang melawan orang Israel. Yang terjadi adalah sesuatu yang benar-benar di luar perkiraan manusia. Tidak bisa diduga. Nah saudara, semua yang terjadi, tetapi satu hal yang boleh kita yakini adalah itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan.
Tidak ada satu hal pun juga yang meleset dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah penentu yang sejati di dalam kehidupan. Saudara, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu tidak dapat diubah oleh manusia. Tuhan sudah menentukan bahwa Amalek ini akan kalah melawan orang Israel yang tidak punya pengalaman berperang. Kenapa, saudara? Dari firman Tuhan yang kita baca, dari firman Tuhan di bagian-bagian berikutnya dan sebelumnya yang sudah kita renungkan, saudara, di sana Tuhan menghendaki bahwa Amalek itu harus dimusnahkan. Karena Tuhan tahu, jikalau Amalek ini tidak dimusnahkan, di kemudian hari orang Amalek akan menyusahkan orang Israel, umat Tuhan. Ini yang Tuhan sudah tentukan. Saudara, yang kedua adalah karena di sana kenapa Tuhan menentukan supaya Amalek kalah? Mari kita lihat pasal 17 ayat yang ke-7. Kenapa di sana Tuhan begitu marah ketika orang Israel bersungut-sungut tidak ada air? Karena di sana dikatakan mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika sesuatu yang di luar dugaan manusia terjadi, manusia akan melihat, umat Tuhan akan melihat, Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Tidak perlu diragukan lagi. Lihat buktinya. Sebagaimana pada umumnya manusia selalu menuntut bukti. Buktinya, kita orang Israel yang tidak pernah berperang, pertama kali kita berperang, kita bisa memenangkan peperangan melawan orang Amalek yang pasti sudah terlatih untuk berperang. Saudara, ini yang boleh kita lihat ya, yang ingin dinyatakan oleh Tuhan terhadap umatnya. Yang kedua, saudara, penentu-penentu yang lain yang ada di dalam hidup kita. Saudara lihat, bagaimana orang Israel ini bisa memenangkan peperangan tersebut. Ada satu hal yang luar biasa. Dikatakan waktu Musa mengangkat tangannya, maka orang Israel itu memenangkan peperangan melawan orang Amalek. Tetapi ketika tangan Musa yang lama-lama turun, pada waktu tangan Musa turun, maka orang Amaleklah yang menang. Orang Israel kalah. Saudara, satu hal yang boleh kita lihat, di tangan Musa itu ada apa, saudara? Tongkat. Musa sudah mengatakan ya, di dalam ayatnya yang ke-9 dia katakan, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Musa bukan dengan tangan kosong, tapi ada tongkat di tangannya. Saudara, tongkat itu tongkat yang bagaimana, saudara? Tongkat itu adalah tongkat yang ketika dilemparkan di hadapan Firaun, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Untuk menunjukkan suatu tanda yang ajaib bagi Firaun pada waktu itu, ketika Musa meminta Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Saudara, tongkat itu juga yang ketika dipukulkan ke sungai Nil, maka sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan orang Mesir, sungai itu berubah menjadi darah. Tongkat itu juga ketika orang Israel orang Mesir mengejar orang Israel, ketika sampai di Laut Teberau dan tongkat Musa itu dipukulkan ke Laut Teberau, maka laut itu airnya terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering dengan dinding air yang begitu luar biasa. Dan pada waktu Musa mengangkat kembali tongkatnya, maka orang Mesir yang mengejar orang Israel pun semua mati, terkubur di dalam air. Saudara, tongkat itu juga yang sebelum peristiwa perang dengan orang Amalek ini, ketika dipukulkan ke Gunung Horeb, waktu bangsa itu bersungut-sungut tidak ada air, maka gunung itu mengeluarkan air dengan tongkat itu. Dan tongkat itu yang sekarang dipegang oleh Musa, ketika diangkat ke atas, mereka memenangkan peperangan. Saudara melihat seperti ini secara umum,
manusia akan menyimpulkan, ini tongkat yang luar biasa. Ini tongkat yang ajaib. Tongkat ini bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tongkat ini bisa menentukan segala sesuatu. Wah, kalau punya tongkat ini, pasti hidupnya bisa menjadi satu hidup yang tenang. Karena ini tongkatnya. Belum lagi orang berpikir, oh siapa, di tangan siapa tongkat itu? Musa. Sehingga Musanya akan diidolakan sedemikian rupa. Tetapi satu hal yang boleh kita lihat di sini, dalam pandangan manusia, memang Musa, memang tongkat yang boleh dikatakan menentukan atau memberikan hasil dalam kehidupan. Apakah jikalau tidak ada tongkat, tidak ada Musa, orang Israel tidak akan mengalami hal-hal keberhasilan yang seperti tadi sudah kita lihat? Saudara, di sini ya kita melihat, tanpa kita sadari pun seringkali kita bukan menjadikan Tuhan satu-satunya penentu dalam hidup kita. Ada hal-hal lain yang kita anggap inilah yang akan menentukan supaya hidup itu berjalan seperti yang kita inginkan. Contohnya apa, saudara? Ramalan. Ya. Orang percaya, wah kalau garis tangannya begini, ini akan begini, akan begitu. Orang percaya ramalan dari bentuk muka. Orang percaya ramalan dari bentuk hidung. Ya, seringkali dulu saya dengar, ya, nenek saya bilang apa? Kalau hidungnya gede, hokinya banyak. Nggak tahu benar nggak, saudara, ya? Hidungnya gede, hokinya banyak, ya. Jadi kalau mau pilih pasangan, cari yang hidungnya gede-gede, begitu ya. Pasti jadi orang hebat katanya. Apakah benar? Saudara, belum tentu. Itu hanya pandangan manusia. Mungkin banyak orang-orang yang pejabat-pejabat begitu kebetulan hidungnya besar-besar begitu ya, kebetulan mungkin. Nah, saudara, seringkali ya seperti hal-hal seperti itu dianggap sebagai penentu di dalam kehidupan. Lah ya, kok mau berkat hidup ditentukan dengan hal-hal seperti itu? Saudara, seringkali ya pola hidup juga dikatakan sebagai penentu. Kalau sekarang kita olahraga, kita makan yang bergizi, pasti nggak kena corona. Betul? Belum tentu. Masih bisa, kalau Tuhan memang izinkan untuk kena, sekalipun sudah dijaga seperti itu, tetap saja. Saya teringat ya ketika dikatakan ada adiknya Ibu Gembala begitu ya, meninggal dikabarkan, mendadak kena serangan jantung. Loh, kok bisa? Iya, bingung mereka. Kenapa bisa? Karena orang ini dikenal sangat rajin berolahraga. Kalau orang yang berolahraga di dalam pikirannya manusia, sudah pasti nggak akan kena penyakit-penyakit seperti itu. Tapi ternyata mendadak meninggal kena serangan jantung. Padahal olahraganya rajin. Saudara, ini menunjukkan apa? Apa yang dilakukan oleh manusia tidak bisa menentukan di dalam hidup. Hari ini banyak orang berpikir, kalau punya uang yang banyak, maka hidup saya pasti tenang. Hidupnya ditentukan oleh berapa jumlah uang yang ada. Tapi benarkah uang bisa menentukan kehidupan? Saudara, tidak. Segala sesuatu ketika Tuhan mau melakukan, keadaan bisa terbolak-balik. Ya, segala sesuatu bisa terbolak-balik. Semua berada di dalam tangan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang seharusnya menjadi satu-satunya penentu di dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang lain. Sebagaimana yang sering kali kita lakukan saat ini. Yang sering kali kita lakukan adalah Tuhan plus tongkat plus figur Musa. Itu yang sering kali kita lakukan. Tidak cukup hanya Tuhan sebagai penentu dalam hidup kita. Nah, saudara, memang tidak mudah untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penentu. Mari kita meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penentu di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, seringkali ya kita tidak melakukan hal seperti itu. Satu hal yang boleh kita lihat, saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki, segala sesuatunya itu belum tentu akan terjadi. Kalau Tuhan tidak menentukan demikian,
tidak akan terjadi. Saudara ingat kisah yang saat ini sepertinya sedang viral, ya, yang terjadi tahun 1967 silam, ya, di mana dikatakan judul kisah itu adalah The Kiss of Life, ya. Dikatakan bahwa ada 2 orang yang biasa melakukan pemeriksaan rutin saluran listrik, ya. Orang ini bernama Champion. Pada satu kali dia berada di atas, nggak sengaja dia kesenggol aliran listrik yang tegangannya rendah begitu, ya. Nah, waktu dilihat begitu, ya, dia pingsan, ya, orang ini pingsan. Lalu datang temannya bernama Thompson, cepet-cepet naik ke atas tiang listrik tersebut. Nah, waktu dia naik ke atas tiang listrik, dia mencoba memberikan pertolongan yang bisa dilakukan, yaitu yang disebut dengan resusitasi, ya, atau CPR, ya, yang dilakukan untuk memberikan kembali pernafasan seperti itu. Tapi saudara, karena keadaannya tidak memungkinkan berada di atas seperti itu, maka dia pun tidak bisa melakukan seperti itu, Thompson ini. Maka dia memberikan nafas bantuan, ya, di saat seperti itu. Dia berusaha supaya memberikan nafas buatan, sampai pada akhirnya Champion yang tersengat listrik tersebut, dia raba, nadinya mulai berdenyut kembali tapi sangat pelan sekali. Lalu dia lepaskan ikatan si Champion ini, sabuk pengamannya, dan dia taruh di bahunya. Cepat-cepat dia turun ke bawah. Di bawah bersama dengan rekan-rekan kerja yang lain, maka diberikanlah CPR tersebut sambil menunggu petugas medis untuk memberikan pertolongan berikutnya. Nah, saudara, singkatnya dikatakan bahwa si Champion ini pun selamat begitu, ya, dan hidupnya bisa bertambah kurang lebih 35 tahun kemudian. Barulah dia meninggal di usia yang ke-64 tahun. Saudara lihat, ya, lihat apa yang terjadi. Seorang yang seharusnya sudah meninggal, begitu, ya, bisa saja sudah meninggal tersengat listrik seperti itu, tetapi karena memang Tuhan belum menentukan untuk waktunya bagi dia, maka dia pun masih diberikan kesempatan untuk hidup selama kurang lebih 35 tahun. Saudara lihat, Tuhanlah satu-satunya penentu di dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus kita yakini. Tongkat bukan penentu, tetapi tongkat yang dipegang Musa itu adalah lambang kehadiran dari Allah sendiri. Dan Musa juga bukan penentu. Musa sendiri adalah orang yang dipakai oleh Tuhan bagi umatnya. Tapi satu hal yang mau kita lakukan adalah seperti yang Musa lakukan. Dia mau naik ke atas bukit dengan memegang tongkat Allah yang merupakan lambang daripada kehadiran Allah. Saudara, di sini mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa satu-satunya penentu dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Mari kita fokuskan pandangan kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Situasi, kondisi apapun juga yang terjadi, fokuskan pandangan kita bahwa hanya Tuhanlah penentu. Segala sesuatu itu akan terjadi di dalam genggaman kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yesus mengatakan, Dialah Alfa, Dialah Omega. Dialah yang awal, yang memulai suatu sejarah kehidupan. Dialah yang mengakhiri Omega. Semua apa yang terjadi di dalam kehidupan ada di dalam tangannya. Dialah penentu di dalam kehidupan itu sendiri. Saudara, mudahkah untuk meyakini bahwa Tuhan itu satu-satunya penentu di dalam kehidupan kita? Tidak. Tidak mudah. Lihat apa yang terjadi dengan Musa, saudara. Waktu tangannya teracung ke atas, pada akhirnya secara manusia, Musa pun dikatakan penat, sehingga tangannya mulai turun. Letih menggambarkan bahwa di dalam hidup kita, ketika kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, untuk meyakini hanya Yesuslah penentu dalam hidup saya, saudara, tidak mudah. Kadang ada rasa letih. Kenapa? Karena kadang kita harus berjuang melawan diri kita sendiri terhadap godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Terhadap orang-orang di sekitar kita yang berusaha mempengaruhi. Hayo, coba lakukan.
Jangan cuma jadikan Tuhan satu-satunya, tapi coba lakukan dengan yang lain. Saudara, ketika kita mencoba melawan situasi, kondisi yang terjadi saat ini, tetap dengan hanya fokus kepada Tuhan, tapi yang terjadi tidaklah bertambah baik. Tetapi jikalau kita meyakini Tuhan satu-satunya penentu bagi hidup kita, maka kita akan terus berusaha memegang teguh, meyakini dengan sungguh Tuhan itulah satu-satunya penentu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah untuk meyakini bahwa Tuhan satu-satunya penentu dalam hidup kita. Saudara, kita memerlukan orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang sehati dan sepikir. Kita tidak bisa sendirian. Musa tidak bisa sendirian pegang tongkat tersebut. Dia akan penat, dia akan letih, dia butuh dukungan, dia perlu pertolongan. Dan bersyukur ada Harun dan Hur yang dikatakan menopang tangan Musa. Enggak gampang saudara, berperang dari pagi sampai matahari terbenam, dikatakan 1 jam saja coba saudara taruh tangan begini terus pegal. Ya, tidak mungkin akan tahan. Apalagi ini boleh dikatakan seharian, tidak bisa dilakukan sendiri. Nah saudara, ini menggambarkan beratnya pergumulan hidup yang harus kita hadapi, supaya kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu satu-satunya penentu dalam hidup saya. Kita perlu dukungan orang-orang yang sehati dan sepikir. Bukan orang-orang yang terus mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan, untuk mencoba cara yang lain. Tapi orang-orang yang sehati dan sepikir untuk bisa saling menguatkan dan menopang. Disitulah kita memerlukan adanya persekutuan, adanya kebersamaan. Sekalipun hari ini mungkin kita terbatas, tidak bisa melakukan tatap muka seperti sebelumnya di dalam ibadah-ibadah dalam persekutuan kita. Tapi bersyukur ada alat-alat teknologi yang bisa kita gunakan supaya kita bisa tetap bersekutu, untuk bisa saling menopang, saling menguatkan, sehati sepikir, supaya kita terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, meyakini Dialah penentu satu-satunya dalam hidup kita. Saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhanlah penentu dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Lihat, ketika selesai segala sesuatunya, setelah selesai berperang, Musa mengatakan, Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhanlah yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, jikalau kita memberikan diri kita untuk hanya Tuhan satu-satunya sebagai penentu di dalam hidup kita. Saudara, jikalau Tuhan menjadi penentu bagi hidup kita, maka kita akan menjalani hidup kita yang serba tidak tentu ini dengan perasaan yang lebih tenang, dengan perasaan yang tidak sampai ketakutan yang menimbulkan kegelisahan, cemas dan sebagainya. Keadaan pada saat ini tidak bertambah baik, diprediksi akan semakin bertambah buruk. Bahkan ketika melihat hal seperti ini, bisa saja orang akan menjadi putus asa. Dikatakan kasus bunuh diri selama pandemi COVID ini menjadi nomor 2 setelah jantung yang tertinggi. Karena apa? Banyak orang yang pada akhirnya mengalami putus asa. Saudara, di sini kita melihat, mari kita mau menjadikan Tuhan sebagai penentu bagi hidup kita, supaya kita punya pengharapan, supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Jangan ada penentu yang lain. Jangan bergantung ataupun berharap kepada manusia atau benda apapun juga, atau figur siapapun juga dalam hidup kita yang terlihat hebat, luar biasa. Tapi mereka tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, karena hanya Tuhan satu-satunya yang tahu. Yakin nih bahwa Tuhanlah penentu hidup kita dan segalanya di dalam hidup kita. Jikalau selama ini kita sedang mengalami kesulitan, inilah proses untuk mendapatkan yang terbaik yang telah ditentukan oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, mempunyai Tuhan sebagai penentu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk benar-benar bersandar sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan, untuk mengarahkan pandangan fokus kami hanya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mengerikan, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Tapi biarlah kami boleh meyakini bahwa Tuhan sudah menentukan yang terbaik untuk kami, sehingga itulah yang menjadi pengharapan bagi kami. Kami tidak mau hidup kami ditentukan oleh hal-hal yang lain, yang bagi dirinya sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita patut mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini akan memperoleh iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat ayat hafalan kita minggu yang lalu. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari masih ingat? Ayat hafalan minggu yang lalu terambil daripada Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama 2 kali. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Sekali lagi, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Adapun ayat hafalan untuk minggu yang akan datang, untuk minggu depan, itu terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Mazmur 17, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak." Satu kali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu. "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak." Kita akan ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 220. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer atau mungkin mengantarkannya langsung ke gereja. Kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 220, "Ku tahu yang ku percaya." Kita akan angkat bait yang pertama, bait yang kedua, musik, kemudian bait yang ketiga. Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai
saja. Yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat sampai pada akhirnya. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Dan pada pagi hari ini, kembali kami bersyukur jika oleh anugerah-Mu kembali kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima lebih dahulu daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan persembahan kami ini dan memberikan hikmat akal budi kepada majelis jemaat yang mengelola uang ini untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Bagi yang melayani, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini saya akan membacakan warta gereja untuk minggu ini. Warta jemaat, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui telepon gereja atau handphone. Jadwal ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu jam 10.30. Untuk youth setiap hari Minggu jam 12. Persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. KDTM setiap hari Rabu jam 7. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan via WA setiap minggu pagi. Laporan penerimaan persembahan dan persepuluhan tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus dapat dilihat di warta yang dibagikan via WA GSRI Sunter. Majelis dan BP GSRI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung gerakan GSRI Sunter Peduli sehingga dapat berjalan dengan baik dan telah berakhir pada bulan Juli. Sisa saldo sebesar 2.892.068 perak telah dimasukkan ke dalam kas khusus untuk diakonia GSRI Sunter yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 28 Agustus, tanggal 9 Agustus Ibu Liu Meiling, 14 Agustus Saudara Gary Geven, tanggal 15 Agustus Ibu Vivi Tanti. Beberapa pokok doa, mari kita sama-sama mendoakan untuk mereka yang sakit, lemah tubuh, dan usia indah. Dan kita doakan mengenai perekonomian dan keamanan bangsa Indonesia, penanggulangan penyebaran COVID-19, terus doa rencana untuk dimulainya ibadah tatap muka di GSRI Sunter. Doa untuk pergumulan kita secara pribadi,
Doa juga untuk memperingati HUT gereja yang ke-22 yang akan rencana diadakan bulan September. Juga kita sama-sama doakan untuk STT Iman yang memulai kuliah September tanggal semester kedua di tahun 2020 secara online. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu. Demikian warta untuk minggu ini. Terima kasih. Saudara, demikian warta yang bisa saudara perhatikan dan saudara dukung di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun, bagi 3 saudara-saudari kita yang minggu ini Tuhan sudah memimpin menyertai kehidupannya sepanjang 1 tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengingat untuk ketiga saudara-saudari kami, untuk Ibu Liu Mering, Saudari Gary, dan juga Ibu Vivi. Kami serahkan ketiga saudara-saudari kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan juga yang memimpin dan Tuhan juga yang menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa Yesuslah, Tuhanlah penentu di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai, silakan saat teduh, dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.